Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah pemasaran farmasi. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang saluran pemasaran yang beranggotakan Revalina Ivanka, Rini Atikah, Rizka Zakiatul Habibah, Safa Istianah, Sandrina Trigustari, dan Safikoh Nur Rohmah. Baiklah, selanjutnya ada pengertian saluran pemasaran, di mana saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Adapun saluran pemasaran adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Selanjutnya ada tingkat saluran pemasaran. Yang pertama ada Zero Stakes Channel, di mana saluran ini melibatkan penjualan langsung dari produsen ke konsumen tanpa perantara. Contohnya termasuk produsen farmasi yang menjual obat-obatan langsung ke pasien melalui apotek milik mereka atau platform online. Contoh dalam farmasi, apotek yang menjual produk kesehatan dan obat-obatan langsung kepada pasien tanpa melibatkan distributor. Yang kedua ada saluran distribusi satu tingkat atau one level distribution channel, melibatkan satu pelantara antara produsen dan konsumen. Pelantara ini bisa berupa agen, pedagang, atau distributor. Contoh, produsen obat yang menjual langsung kepada apotek sebagai pelantara yang kemudian menjual produk tersebut kepada pasien. 3. Saluran distribusi dua tingkat, melibatkan dua perantara. Produsen menjual kepada distributor dan distributor menjual kepada pengecer. Contohnya yaitu produsen farmasi menjual produk kepada distributor, yang kemudian menjualnya ke apotek yang menjualnya kepada pasien. Keempat, saluran distribusi tiga tingkat, melibatkan tiga perantara di antara produsen dan konsumen. Ini biasanya terdiri dari distributor, pedagang grosir, dan pengecer. Contohnya yaitu produsen farmasi menjual kepada distributor, distributor menjual kepada pedagang grosir, dan pedagang grosir menjual kepada apotek yang menjualnya kepada pasien. Model 5 tahap proses pemasaran menurut Philip Kotler tahun 2012. 1. Memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Konsep inti dari sebuah pemasaran adalah identifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Produk yang didesain sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan akan lebih mudah diterima dan disukai oleh para konsumen. Secara harfiah, kebutuhan merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menjalani hidup dan muncul dalam keadaan merasa kurang. Kebutuhan antara lain kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, dan kebutuhan individu. Yang kedua, desain strategi pemasaran berorientasi pelanggan. Setelah perusahaan mampu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan dari konsumen, maka perusahaan harus mendesain strategi pemasaran yang berorientasi pada konsumen. Agar mampu melayani pelanggan secara efektif, maka perusahaan perlu mengidentifikasi pelanggan-pelanggan seperti apa yang akan dilayani. 3. Mendesain program pemasaran terpadu atau bauran pemasaran. Program-program pemasaran merupakan serangkaian program pemasaran dalam upaya menjalankan strategi pemasaran yang telah ditentukan oleh pemasar. Program-program tersebut sering disebut marketing mix atau bauran pemasaran, yang terdiri dari 7P: Product, Price, Place, Promotion, Physical Evidence, dan Process People. 4. Membangun hubungan dengan pelanggan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Konsep inti dari sebuah pemasaran adalah identifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Produk yang didesain sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan akan lebih mudah diterima dan disukai oleh para konsumen. Selanjutnya yaitu pemasaran sediaan farmasi. Pemasaran sediaan farmasi adalah kegiatan promosi dan penjualan produk farmasi, seperti obat, bahan obat, obat-obat tradisional, dan kosmetika. Perbekalan farmasi meliputi
Yang pertama obat, yaitu narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas, dan bebas terbatas. Yang kedua, bahan baku obat. Ketiga, obat tradisional dan fitofarmaka. Yang keempat, alat kesehatan. Dan kelima, kosmetika. Nah, untuk pemasaran sediaan farmasi terbagi menjadi dua, yaitu OTC atau obat bebas terbatas, dan obat daftar G atau obat keras. Nah, obat bebas atau obat bebas terbatas ini terdiri dari biaya iklan yang berupa media koran, majalah, televisi, radio, dan billboard. Dan untuk obat daftar G atau obat keras terdiri dari biaya simposium, berupa honor, akomodasi para dokter, sewa tempat, lahan, biaya, dan presentasi. Untuk biaya promosi terdiri atas pembayaran kepada dokter yang telah menuliskan resep, untuk promotion materials, contoh obat yang diberikan kepada dokter, untuk bonus, penghargaan yang berupa uang kepada distributor yang telah berprestasi. Selanjutnya, saluran pemasaran sediaan farmasi secara umum. Yang pertama, produsen, dari produsen ke PBF, lalu dari PBF ke pengecer, dari pengecer ke konsumen. Nah, untuk saluran pemasaran obat bebas, dia terbagi menjadi dua. Yang pertama, industri farmasi, lalu ke PBF atau agen lain, lalu ke apotek atau RS atau TOB atau toko, lalu terakhir ke pasien. Nah, untuk yang kedua, industri farmasi, lalu ke PBF atau agen lain, lalu ke PBF atau agen lain, dan apotek atau RS atau TOB atau toko, dan terakhir pasien. Untuk saluran pemasaran obat bebas terbatas juga terbagi dua. Yang pertama, industri farmasi ke PBF atau agen lain, lalu apotek atau RS atau TOB atau toko, lalu ke pasien. Nah, untuk yang kedua, industri farmasi ke PBF atau agen lain, lalu PBF atau agen lain, lalu apotek atau RS atau TOB atau toko, yang terakhir pasien. Berikutnya, saluran pemasaran obat tradisional yang mencakup industri farmasi, PBF atau agen lain, lalu menuju ke apotek, rumah sakit, toko obat kelontong, toko obat, lalu ke pasien. Saluran pemasaran alat kesehatan meliputi industri farmasi ke PBF, lalu menuju ke apotek atau rumah sakit, dan dilanjutkan ke pasien. Saluran distribusi obat narkotika, secara khusus pemerintah mengatur penyaluran obat narkotika hanya boleh diproduksi dan disalurkan oleh pedagang besar PT Kimia Farma dengan tujuan agar obat tersebut dapat terkendali dengan ketat sehingga tidak membahayakan masyarakat. Bentuk saluran distribusi obat daftar G, baik bentuk obat atau bahan baku obat dalam substansia, pada pola 1 mencakup dengan industri farmasi, lalu menuju ke pedagang besar farmasi, menuju ke apotek, lalu ke pasien. Pada pola kedua, melalui industri farmasi, pedagang besar farmasi sebagai agen farmasi lain, menuju ke pedagang besar, dan lalu ke apotek, dan dilanjutkan ke pasien. Saluran pemasaran obat W dari industri farmasi, agen, apotek, lalu ke pasien. Kemudian dari industri farmasi ke PBF, toko obat berizin, dan ke pasien. Sedangkan saluran pemasaran obat bebas, yaitu dari industri farmasi, PBF atau agen lain, ke apotek atau toko obat atau warung obat, lalu ke pasien. Sedangkan saluran pemasaran obat tradisional, dari industri obat tradisional menuju agen, ke pengecer, lalu ke konsumen. Sedangkan saluran pemasaran alat kesehatan dari industri alkes, agen, PBF, lalu ke PBF, kemudian ke apotek, dan ke konsumen. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dalam rangka proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen.